kasih kepada tim musik dan WL Singer yang sudah masuk. Kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini, dan kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini walaupun banyak masih belum balik ya. Ini karena kasih anugerah Tuhan. Selamat datang kembali di tempat ini. Kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan setelah libur selama berapa? 1 minggu ya. Semuanya sukacita, amin. Sukacita ya, kalau udah pulang sukacita. Tapi udah itu mumet lagi ya, hilang lagi gitu ya. Bapak-Ibu Saudara yang kasih, pada pagi hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan dengan judul kekuatan dalam membangun hubungan. Saya sebenarnya tadi pagi sudah menyampaikan firman Tuhan bagaimana sikap kita di akhir zaman. Nah, saya kemarin minta sama Tuhan apa ya yang kedua. Kebetulan saya lihat ada satu Instagram yang membuat saya, oh ini mantap ini, selama liburan ini mantap nih. Ini ada firman Tuhan aspirasi ini gitu ya. Saya lihat ada seorang bapak lagi pancur sama anaknya, ya kan. Ternyata bapaknya mengalahkan diri gitu. Saya pikir-pikir, saya ingat waktu dulu saya sama anak saya masih kecil, zaman Smackdown tahu ya. Masa saya kalah sama anak sih? Dia Smackdown saya pura-pura kalah gitu kan. Itu apa? Salah satu bentuk kita menjaga hubungan dengan anak kita, supaya hubungan yang kuat, supaya anak dan bapak, suami dan istri akan menjalani hubungan yang kuat dengan segala cara, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa melalui hubungan yang kuat, maka keluarga itu akan kuat, amin. Dengan hubungan yang kuat, kita percaya bahwa setiap keluarga akan merasakan kehadiran kita, ya. Dan untuk itu saya akan membaca dalam Efesus 4 ayat 2 ke 3 gitu ya. Kita baca firman Tuhan. Efesus pasal yang keempat ayat 2 dan ketiga. Kita baca sama-sama untuk mengawali firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita baca 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Yang kedua, kita baca Yohanes 13 ayat 4. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Satu, dua, tiga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang yang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jadi kalau kamu saling mengasihi. Nah, pada pagi hari tadi saya katakan kalau kita mengasihi, maka dosa kita diampuni. Oleh sebab itu pada siang hari ini hubungan perlu dibina, baik hubungan antara suami istri, anak dan orang tua, atasan bawahan maupun terhadap sesama manusia. Kita perlu menjaga hubungan supaya hubungan kita dalam kekuatan dalam membangun hubungan. Saya percaya dengan kekuatan yang ada kita mampu melakukan segala perkara. Amin. Kalau keluarga, anak-anak mereka kuat dalam hubungan, saya percaya tidak ada yang dikecewakan. Dikatakan ada damai sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing. Pertanyaan, bagaimana kita membangun hubungan supaya tetap kuat? Pertama, kekuatan dalam kasih Kristus. Ayo, Yohanes 3 yang 34 tadi dikatakan jelas bahwa aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Kasih adalah fondasi utama dalam setiap hubungan yang sehat, baik itu dalam keluarga, pertemanan, atau gereja. Kasih bukan hanya perasaan tetapi juga tindakan nyata yang menunjukkan kepedulian, pengorbanan. Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi sebagaimana Ia mengasihi kita. Dikatakan kasih memberi kekuatan untuk tetap bersama dalam suka dan duka. Luar biasa loh kasih. Maka terinspirasi saya, oh iya, kasih itu bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi buat orang lain juga, ya. Dan kasih itu harus dipraktekkan. Ya, bukan hanya dari mulut aku mengasihi kamu, tapi harus dipraktekkan. Bagaimana seorang bapak yang bisa kalah dengan anaknya bantu, itu kan perlu diperhatikan itu. Itu baru kenyataan kita mengasihi supaya hati anaknya senang. Saya juga dulu begitu, Bapak Ibu. Anak saya masih kecil, dia dari kasur, dia smackdown saya, saya pura-pura kalah, ya kan? Supaya dia senang, ya kan? Senang kita. Nah, pada liburan seminggu, Bapak Ibu sudah mengalami kan bagaimana menjaga hubungan. Nggak gampang kan? Gampang satu dengan lain. Tapi harus kita lakukan supaya ada sukacita, damai sejahtera, sehingga pulang berlibur kita merasakan ada kesegaran baru dalam hidup kita. Amin. Ya, kalau saya sama istri jaga kandang kemarin, karena saudara pada kesini, ya udah kita ngantar mereka aja lah, ya kan? Karena yang Jawa ke Jakarta, yang Jakarta ke Jawa. Saya bersuka cita lihat saudara, Bapak Ibu saudara, ada yang postingnya itu luar biasa ya. Itu menjaga hubungan yang luar biasa. Ya, itu perlu kita jaga. Dan saya menikmati saudara, saya berdoa selalu buat saudara supaya kita menikmati hubungan dan keluarga. Karena ada kesamaan antar keluarga, mungkin ya hari-hari biasa kita tidak bisa mengungkapkan, tapi kalau kita bersama kita bisa mengungkapkan kasih kita kepada anak-anak kita. Amin. Ya, saya luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati mereka. Saya katakan demikian supaya tetap anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Kalau orang tua membawa anak-anak, itu luar biasa Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana kita membangun hubungan supaya tetap kuat. Pertama tadi ada kekuatan dalam kasih Kristus. Yang kedua, kekuatan dalam kerendahan hati. Filipi pasal 2 ayat 3 dikatakan demikian. Kita baca sama-sama ya. Filipi pasal 2 ayat ketiga. 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih daripada dirinya sendiri. Firman Tuhan, salah satu kunci untuk membangun hubungan yang kuat adalah kerendahan hati. Kita diajak untuk lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada diri kita sendiri. Kerendahan hati memungkinkan kita untuk mendengar, memahami, dan menerima kekurangan orang lain tanpa menghakimi. Ini membangun rasa saling percaya dan mempererat ikatan. Amin. Saling menghormati, saling mendengarkan, dan memahami dalam kehidupan rumah tangga. Baik suami, anak, istri, kita saling memahami dan saling mendengarkan. Jangan orang tuanya sendiri yang mau didengarkan. Anak-anak perlu mendengarkan, orang tua juga perlu mendengarkan anak-anak, Bapak Ibu Saudara. Kalau anak yang bawel enak dengarnya. Saya dari keponakan kemarin, dari Semarang. Bawel. Wah, dia ceritain sama kita. Seneng dia datang ke Jakarta kemarin. Sama anak saya udah peluk terus sama dia. Seneng dia. Sama Gilbert ini udah sama Gilbert jalan, seneng dia. Saya melihat bahwa begitu keakraban kita sama-sama keluarga. Jadi kalau kita punya hubungan yang luar biasa, baik dengan keluarga, dengan anak-anak, saya percaya berkat Tuhan lebih luar biasa. Amin.
Kita tidak tahu. Kita pas lagi mengalami kesulitan apapun, tapi kalau kita punya hubungan yang erat dengan keluarga, saya percaya tidak ada yang susah dalam hidup kita. Ada jalan keluar. Tuhan ingin supaya anak-anak Tuhan senantiasa menjaga hubungan satu dengan yang lain, baik keluarga, anak, istri, dan sesama kita. Itu yang Tuhan inginkan pada pagi hari ini. Yang ketiga, bagaimana kita membangun hubungan supaya kuat, yang kuat. Yang ketiga adalah kekuatan dalam kejujuran dan berkomunikasi. Saat Efesus pasal yang keempat ayat 25 dikatakan demikian. Efesus 4 ayat 25. 1, 2, 3. Karena itu buanglah dusta dan seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Buanglah dusta, perkataan yang benar. Dan kita tahu bahwa menjaga hubungan itu, hubungan kita perlu ada kejujuran, komunikasi yang benar. Jangan sampai perkataan kita tidak jujur dan tidak benar. Anak-anak kita, ya, kita perlu membawa mereka kejujuran, perkataan yang benar. Ya, kalau memang salah ya salah, gitu kan. Benar-benar kita membangun mereka, ya, supaya mereka mengerti bagaimana cara hidup supaya hubungan orang tua anak itu terjalin. Saya bersyukur ya pada biarpun kita masih sedikit ya di dalam gereja ini, saya melihat hubungan antara satu dengan lainnya luar biasa. Kekeluargaan, ya, pengurus sama pengerja jemaat senantiasa membantu, ya. Tempat ini menjadi kekuatan kami semuanya. Oleh sebab itu, untuk gereja ke depan kita perlu ada saling membantu Bapak Ibu, ya. Ada komunikasi yang benar di antara kita dan kejujuran. Dan saya melihat bahwa kita semua ini dipakai Tuhan untuk melakukan segala perkara dalam kehidupan kita, dan kita boleh melihat gereja ini dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Saya lihat itu Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa, Tuhan, karena ada program proyek kita yang akan datang, itu perlu kesehatian kita bersama-sama, ya. Gereja sebentar lagi kita akan bangun renovasi. Bulan ini kita berdoa supaya kita sama-sama menyaksikan bahwa Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya kaget-kaget juga Pak Budi nyampain tadi. Kita udah dapat juga bulan ini sekian, bulan kemarin sekian. Berarti kita punya misi kesehatian yang sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, tidak ada mustahil kata Tuhan. Dan kita akan melihat kita semua dipakai. Oleh sebab itu, kita pada pagi hari ini boleh bersuka cita karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Apapun yang kita doakan pasti Tuhan laksanakan, asal ada kejujuran sama Tuhan. Jujur sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Apa adanya Tuhan, inilah kami, ini Tuhan bentuk kami. Belah gereja ini senantiasa jujur di hadapan Tuhan, dan kita melihat boleh mujizat-mujizat terjadi. Saya percaya juga kalau di keluarga kita ada kejujuran, pasti mujizat-mujizat juga terjadi. Ada anak-anak juga, dan kita melihat tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup untuk melakukan segala perkara. Yang keempat, ya, bagaimana kita membangun hubungan supaya tetap kuat. Yang keempat, kekuatan dalam pengampunan. Kolose pasal 3 ayat 13 dikatakan demikian. Satu, dua, tiga. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampuni orang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu pun jugalah demikian.
Bapak Ibu Saudara, tidak ada hubungan yang bebas dari kesalahan dan luka. Namun pengampunan adalah kekuatan yang memungkinkan hubungan tersebut bertumbuh. Tuhan mengingatkan kita untuk mengampuni seperti Ia telah mengampuni kita. Amin. Dalam keluarga juga demikian, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada persoalan, pasti ada persoalan. Dan Tuhan ingatkan bahwa kita saling mengampuni, ya, saling mengampuni. Pengampunan adalah tindakan pembebasan baik untuk diri kita sendiri maupun bagi orang lain, merupakan langkah penting dalam menyembuhkan luka hati kita. Mengampuni itu menyembuhkan luka dalam hati, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita luka dengan keluarga, dengan saudara yang lain, dengan suami apa dengan istri. Tapi Tuhan ingatkan kita supaya kita sanggup untuk mengampuni. Supaya apa? Supaya menyembuhkan luka. Karena kita tahu luka dalam hati, mungkin pahitan dalam hati itu dikatakan apa? Itu benih-benih kanker dalam kehidupan kita, benih-benih penyakit yang ada dalam diri kita akan tumbuh. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita mengampuni apapun yang dilakukan orang lain kepada kita. Kita harus boleh dan mau mengampuni mereka. Karena Tuhan bilang mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Ayo, lagu ini tadi. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Dikatakan bahwa Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Oleh sebab itu kita harus mengampuni. Ampuni satu dengan lainnya. Karena kita tahu mengampuni ada membuang luka dalam hati kita. Saudara, supaya hatimu tidak terluka, ampuni suamimu. Supaya hatimu tidak terluka, ampuni istrimu. Ampuni anak-anakmu, ampuni keluargamu yang telah menyakiti hati kita. Memang tidak ada yang sempurna dalam hidup kita, hanya Tuhan yang sempurna. Kita saling menyakiti pasangan kita, kita tidak sadar dengan perbuatan kita, perkataan kita, tapi kita harus sanggup dan harus mampu mengampuni. Itu kunci supaya luka dalam hati kita terobati. Jangan engkau tumpuk yang sia-sia dalam hati, tapi kita harus tumpuk kebaikan, sukacita. Pikirkan yang di atas, kata firman Tuhan. Apa? Sukacita, damai sejahtera, perbuatan yang baik harus kau pikirkan supaya kita ada
kesembuhan dalam hati kita, tidak terluka. Tuhan inginkan kita dan mengingatkan kita pada pagi hari ini. Yang selanjutnya, bagaimana kita menjaga hubungan, ya, supaya kita tetap kuat. Yang kelima adalah kekuatan saling membangun. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11. Kita baca sama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 11. 1, 2, 3. Karena itu nasihatilah akan yang lain dan saling membangun kamu seperti yang dilakukan. Tuhan katakan bahwa karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Hubungan yang sehat hendaknya saling membangun sama lain, jangan saling menjatuhkan, kata firman Tuhan. Itu hubungan yang sehat. Tidak mengungkit-ungkit kesalahan pasangan, tidak mengungkit-ungkit kesalahan anak-anak kita. Dan Tuhan ingin supaya kita saling membangun di dalam hidup kita. Jangan menjatuhkan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara pernah mau dijatuhkan, ya, mungkin posisi dalam jabatan, tapi Tuhan ingatkan kita, jangan lakukan. Orang yang percaya dan mengerti firman, mari kita saling membangun satu dengan yang lain. Karena kekuatan kita, kalau kita dibangun, saya percaya firman Tuhan tidak pernah mengajarkan yang jelek, tapi firman Tuhan mengajarkan yang baik. Dan supaya kita sehat di dalam kehidupan kita, dengan hubungan keluarga, anak, suami, istri, semuanya akan berjalan dengan luar biasa. Amin. Saudara, kita percaya kalau keluarga yang kuat hubungannya, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Enggak susah menjalani hidup, Bapak Ibu Saudara. Yang kelima, bagaimana supaya kita kuat? Yang keenam, ya. Yang keenam dikatakan kekuatan dalam doa. Ini sangat perlu, Bapak Ibu Saudara. Ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Doa adalah saluran komunikasi dengan Tuhan yang memberi kekuatan rohani. Doa itu penting, Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi saya katakan, untuk menghadapi sehari zaman akhir ini, kita harus banyak berdoa kepada Tuhan. Banyak berdoa, menyembah Tuhan. Karena itu kekuatan kita, komunikasi kita dengan Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Mungkin selama seminggu ini kita lemah berdoa karena banyak pergi kemana-mana, lupa kadang-kadang berdoa. Udah nikmati Pyonghai, capcay, gitu kan, ayam bakar, udah hafal Bapak Ibu Saudara, ya. Yang ke Bandung apa makanan yang enak, gitu kan. Yang di Semarang apa yang enak. Kalau saya Semarang tiap hari makan apa? Makan nasi ayam, enak banget. Kalau pergi ke sana pasti itu aja saya. Udah nggak lain. Nasi ayam. Kalau yang lain kan udah pernah kita nyobain di sini kan. Kalau sana beda. Saya juga bingung, ya. Apalagi yang di itu. Bu siapa tuh? Ya. Saya juga bingung, nggak. Nasi ayam sana enak-enak, kalau sini saya justru nggak begitu suka. Kalau sana tiap hari saya nggak bosan. Berapa hari ke sana ya nasi ayam aja enak. Ya kan? Luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Makanya refleksi ya selama seminggu ini, ya. Udah itu Senin kerja lagi. Kerja lagi kita, ya. Sebab itu Tuhan bilang jangan lupa berdoa, ya. Lupa berdoa. Doa juga memelihara hubungan kita dengan Tuhan dan memberikan hikmat untuk menghadapi masalah dalam hubungan kita dengan sesama. Doa memberikan hikmat. Kadangkala kita tidak sengaja menyakiti orang lain.
Kadangkala kita memberontak dalam hati kita kalau kita dipandang bagaimana kita sama orang. Kadang-kadang berontak juga, tapi Tuhan ingatkan kita. Makanya kita harus banyak berdoa supaya hikmat Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita. Amin. Hikmat. Tanpa kita berdoa, kita tidak mempunyai hikmat itu, Bapak, Ibu. Tuhan juga mengingatkan kita untuk berdoa tanpa henti, memohon bimbingan dan kekuatannya dalam setiap langkah hidup kita. Nah, tadi pagi juga saya bilang, jangan lupa berdoa saat kita bekerja, saat kita berangkat kemanapun. Supaya apa? Kita dapat perlindungan, penjagaan daripada Tuhan. Tidak sedikit orang yang pulang ke Jawa, akhirnya pulang bawa nama. Berapa orang yang sudah meninggal kemarin? Banyak juga kan? Nggak sempat balik dia Jakarta, sudah hilang di jalan. Nah, kita juga mau supaya Bapak Ibu kita selamat. Makanya sebelum kita berangkat, kita senantiasa berdoa kepada Tuhan kemanapun kita pergi, karena Tuhan memberikan keselamatan bagi kehidupan kita. Kendaraan yang kita tumpangi, perjalanan kita lewati, Tuhan akan memberikan pertolongan, perlindungan, penjagaan yang sempurna. Karena kita ini biji maji mata Tuhan. Tuhan bilang ya, kita anak-anaknya, kita dilindungi, menjauhkan kita dari segala sakit penyakit, menjauhkan kita dari kecelakaan. Apa yang kita hadapi, kalau kita bersama dengan Tuhan, maka perlindungan Tuhan berikan. Amin. Banyak berdoa Bapak Ibu Saudara. Dari pagi sudah saya katakan, kita banyak-banyak berdoa hari-hari ini, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang terakhir, yang ketujuh adalah jadikanlah Tuhan sebagai pusat hubungan. Nah, Pengkhotbah pasal 4 ayat 12 dikata demikian. Ini terakhir kita baca sama-sama 2-3. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Dikatakan tali 3 lembar tidak mudah mudah dipatahkan. Demikian juga hubungan. Jika hubungan jemaat satu dengan lainnya seperti kasih Kristus kepada umatnya, saya percaya dan tidak akan ada pertengkaran, percecokan, ya kan? Kita akan menghadapi kekuatan bersama-sama. Apapun di dalam kehidupan kita, kalau kita kuat dan kita bersatu, karena tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kalau kita kompak dalam menjalani kehidupan, kalau kita bersatu menjalani kehidupan, saya percaya tidak ada yang mustahil. Kita mampu melakukannya. Amin. Ini kita diuji nih Bapak Ibu Saudara, untuk kita gereja kita diuji, apakah kita tetap bertahan, ya, dan apakah kita tetap melihat. Saya percaya kalau kita kompak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita mampu melakukannya, ya. Saya percaya Tuhan berkati kita semuanya pada pagi hari ini. Yang terakhir, membangun hubungan yang kuat membutuhkan komitmen, pengorbanan, kesetiaan, doa. Ini dapat memperkuat setiap hubungan yang ada. Semoga Tuhan memberkati kita kekuatan untuk hidup dalam hubungan yang saling membangun dan memuliakan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau jagalah hubungan kita dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, ya. Karena kita tahu tidak gampang menjaga hubungan antara keluarga, anak, istri dengan sesama kita. Kita perlu hikmat daripada Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai hidup kita semuanya. Haleluya. Tuhan memberkati. Dan kita mau masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara.